Jogja yang dikenal sebagai kota gudeg ternyata juga punya mangut lele loh. Menu ini cukup menonjol dalam dunia kuliner. Fems, warung makan mangut lele yang melegenda di Yogyakarta terletak di sebelah utara perempatan Jetis, tepatnya di Dusun Bulus, Kabupaten Bantul. Nggak cuma nikmat, sebagai makanan rendah kalori, ikan lele mengandung nutrisi yang tinggi, vitamin, dan mineral. Salah satunya vitamin B12 yang berperan penting dalam produksi DNA tubuh. Kandungan ini juga berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah sekaligus menjaga fungsi saraf. Yang namanya mangut harus pakai cabai yang banyak ya. Bukan tanpa alasan, rasa pedas dari bumbu mangut ini ternyata untuk mengurangi aroma lele yang kurang sedap. Fems, ada dua versi dalam pematangan lele, yaitu lele asap atau digoreng kayak gini. Lele juga bisa dimasak dalam minyak panas hingga setengah matang aja. Yang kayak gini nih, pantas buat dicari. Masaknya masih tradisional, menggunakan arang kayu. Menurut penelitian, arang ini punya komponen bernama guaiacol yang bisa memproduksi aroma khas saat terpapar panas. Lele setengah matang kemudian dimasak dalam kuah santan berwarna kuning. Proses ini bisa memakan waktu hingga 1 jam. Biar bumbunya makin meresap ke dalam daging lele dan teksturnya berubah jadi lebih lunak. Fems, setiap harinya warung ini bisa menghabiskan lele seberat 100 kg. Eits, kalau lagi musim liburan bisa sampai 2 kali lipat loh. Laris manis. Kita bergeser ke Tanah Minang, Fems. Pengek ini rasanya enak, gurih, dan menggugah selera. Di beberapa daerah menu ini disebut juga asam pedas, tapi racikan dan bumbunya berbeda. Bumbu pangek terdiri dari beberapa bumbu dapur dan laos serta jahe. Pangek nggak memerlukan minyak untuk memasaknya, Fems. Jadi hanya ditumis dengan air aja. Pangek biasanya memerlukan protein berupa ikan. Karena keunggulan Danau Maninjau ikan bili, maka jenis ikan air tawar ini bisa dipilih. Oh iya, Fems, pangek memiliki arti masakan dengan kuah yang dikentalkan atau dikeringkan, agar bumbu menyerap sempurna ke dalam daging ikan. Nggak heran kalau pangek dulu sering dibawa oleh masyarakat Minang yang hendak menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, karena pangek cenderung tahan lama. Gak hanya itu, makanan ini juga jadi salah satu hidangan wajib saat acara adat perkawinan atau keagamaan. Kalau sekarang sih, pangek mudah ditemukan di rumah makan Minang. Fems, ikan bili ternyata mengandung kalsium yang tinggi, bisa membantu proses pertumbuhan tulang dan gigi. Ikan bili juga mengandung zinc yang lebih tinggi daripada hati sapi atau unggas. Katanya ikan bili hanya bisa ditemukan di perairan darat Pulau Sumatera aja tuh. Bisa dibilang habitat asli ikan bili hanya ditemukan di Sumatera Barat, terutama di Danau Maninjau di Kabupaten Agam. Pemandangannya bagus banget ya. Danau vulkanik ini terbentuk karena letusan Gunung Sitinjau, Fems. Kalian bisa lihat dari bentuk bukit di sekeliling danau yang menyerupai dinding. Masyarakat sekitar menggantungkan hidupnya dari danau ini, Fems. Hampir seluruh masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Fems, ikan ini juga hidup di perairan sungai yang jernih dengan suhu air antara 24 hingga 26 derajat Celcius serta dasar yang berkerikil dan berpasir. Ikan ini berukuran kecil, tapi lebih besar daripada ikan teri, dengan ukuran 6 hingga 12 cm, Fems. Bentuknya yang lonjong, pipih dengan sisik berwarna perak dan sirip kehitaman, jadi ciri khas ikan bili. Ikan endemik ini nggak mudah hidup di luar daratan Sumatera, sehingga populasinya makin berkurang dan terancam punah. Masyarakat sekitar berupaya membantu populasi ikan bili dengan tidak memancing dengan perlengkapan berbahaya bagi ekosistem dan populasi Danau Maninjau. Karena makin susah didapat, sebagai makanan yang sangat khas dari Sumatera Barat, ikan bili yang sudah digoreng dijual seharga Rp300.000 per kilogram. Kalau masih basah kayak gini, hanya Rp120.000 per kilogram.
Kalau ngomongin ikan, beda tipis dengan masyarakat Gayo, fams. Mereka terbiasa mengolah ikan menjadi masam jing. Nggak sembarangan, ikan yang digunakan adalah ikan yang punya label paling mahal. Bukan salmon ya, tapi ikan pedi. Buat kalian yang pengen mencoba kelezatan khas kuliner Tanah Gayo ini, nggak ada salahnya berkunjung ke sebuah desa Menganyah di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Di Aceh, khususnya Tanah Gayo, kuliner ini memang jadi primadona. Bahkan nggak jarang wisatawan yang sengaja datang untuk membuktikan kenikmatannya. Masam jing adalah olahan ikan yang dimasak dengan aneka rempah. Jumlah bawang yang harus ganjil dipercaya bisa membuat masakan jadi lebih sedap. Percaya nggak percaya ya? Fams, ikan pedi yang sudah dibuang isi perutnya kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Cuci sampai bersih ya. Ikan pedi kemudian ditabur dengan garam agar lebih gurih. Nggak lupa ditambahkan perasan jeruk untuk menghilangkan bau amisnya. Masam jing menjadi kuliner wajib saji, fams, saat diadakan upacara adat seperti turun mandi setelah melahirkan, miritu, atau perkawinan. Selain adanya potongan honje, ada juga penambahan daun gegarang yang menjadi bumbu khas Takengon, Aceh Barat, fams. Gak perlu waktu lama, masam jing sudah jadi deh. Di kawasan pesisir Aceh, masakan ini sering disebut dengan asam keeng. Kalau masyarakat Minang biasa menyebutnya dengan asam padeh. Sekilas masam jing terlihat seperti gulai ikan dengan rasa yang khas dan unik. Yang bikin mantap, si ikan pedihnya ini nih, fams. Siapa bilang kalau Takengon gak punya potensi perikanan? Walaupun berada di dataran tinggi dan gak punya wilayah laut, Takengon punya danau air tawar yang kaya akan ikan. Danau Lutawar namanya. Salah satu jenis ikan yang hidup di Danau Lutawar adalah ikan endemik yang disebut ikan pedi. Ikan pedi tergolong ikan yang mahal, fams. Bahkan ikan pedi disebut juga ikan kerling atau ikan dewa. Fams, ikan pedi termasuk ikan istimewa dan gak dijual sembarangan karena ketersediaannya terbatas. Mau cari di pasar tradisional, gak bakal dapet deh. Bayangin aja, fams, per kilogram ikan pedi ini dijual dengan harga Rp250.000. Yang bikin pedih lagi, untuk satu ekor ikan ini beratnya bisa sampai 2 kilogram. Hahaha, seekor ikan bisa mencapai Rp500.000 dong. Meski mahal, peminat ikan pedi banyak juga loh. Menurut cerita, ada kalangan yang bisa menikmati hidangan ikan pedi di Aceh, yaitu para raja dan pemuka adat. Ikan pedi menjadi simbol kebangsawanan atau kesejahteraan dalam kehidupan sosial masyarakat. Gak heran, ada juga yang menyebut ikan pedi sebagai ikan raja. Berbicara tentang olahan laut, empek-empek nggak boleh dilupakan ya. Di kota yang terkenal dengan pempek membuat masyarakatnya lebih kreatif karena dijadikan kue ulang tahun. Mulai dari bentuk permainan bongkahan plastik kecil yang terkenal di dunia, sampai pempeknya disulap jadi bentuk buah. Keren banget ya. Empek-empek punya rasa yang nikmat dan gurih. Gak heran kalau kuliner ini digemari oleh banyak orang. Gak hanya masyarakat Palembang aja, di seluruh Indonesia juga tuh. Fams, pewarna yang digunakan untuk bikin pempek dari bahan alami. Warna hijau, kuning, sampai orange didapatkan dari sayur-sayuran ini. Kalau warna biru menggunakan bunga telang. Warna merah didapatkan dari buah naga. Fams, buah naga yang sudah cair kemudian dicampur dengan ikan tenggiri yang sudah dihaluskan. Supaya kalis dan kenyal dibutuhkan tambahan tepung sagu, Fams. Menurut pemerhati sejarah Palembang, awalnya pempek disebut kelesan. Itu loh, panganan adat di dalam rumah limas yang juga jadi rumah tradisional Palembang. Biasanya dipakai untuk acara adat ataupun pernikahan. Saat itu, pempek disebut kelesan karena makanan ini tahan dikeles atau disimpan dalam waktu yang lama. Pempek baru dijual secara luas di masa pemerintahan kolonial Belanda. Makanan ini dijual oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang memang sangat pandai berdagang. Nama pempek berasal dari bahasa Tionghoa. Para penjual kelesan di masa itu dikenal dengan panggilan ape atau pek-pek, yang menjadi sebutan untuk lelaki tua dalam bahasa Tionghoa. Saat ini pempek diolah menjadi beberapa jenis, masing-masing punya bentuk yang berbeda.
Kalau soal rasa, semua sama-sama nikmat. Salah satunya yang berbentuk panjang ini yang disebut pempek lenjer. Oh iya, banyaknya industri yang menjalankan bisnis membuat pempek jadi produksi penunjang ekonomi tertinggi di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Pada tahun 2018, setiap hari ada sekitar 6 hingga 8 ton pempek yang keluar dari Kota Palembang. Gak cuma di sekitaran Indonesia aja ya, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand jadi langganannya. Meskipun judulnya kue ulang tahun, harus pakai cuko untuk menambah rasa, fams. Mantap! Kalian pernah mendengar tentang andaliman? Ternyata andaliman gak hanya cocok dicampur dengan kuliner khas masyarakat Toba saja. Pizza yang notabene makanan asing cocok banget dicampur dengan bumbu masak satu ini. Saus pizzanya dibuat dengan campuran ebi, daun bawang, dan irisan kol. Kalau tepung terigu ini berfungsi sebagai pengental, fams. Untuk menambah cita rasa sausnya perlu ditambah cabai, bawang, dan andaliman yang dihaluskan bersama tangkainya, fams. Ciri khas saus pizza ini adanya tomat, fams. Penggunaan tomat pada pizza ternyata berasal dari daerah Naples di Italia bagian selatan yang membuat pizza khusus untuk menyambut Ratu Margherita pada tahun 1800-an. Tapi kalau saus yang ini hasil coba-coba pemilik kedai yang akhirnya mendapat respon positif dari pengunjung. Fams, pizza khas masyarakat Toba nggak perlu dibuat dengan cara diputar-putar, fams. Hihihi, cukup dengan dipipihkan dan dibentuk menggunakan pizza khusus. Meskipun saat ini pizza dikenal sebagai makanan khas Italia, ternyata pizza pertama di dunia justru muncul di peradaban Yunani kuno. Saat itu mereka suka memanggang roti besar bulat dengan aneka topping di atasnya. Nah, meskipun pizza pertama lahir di Yunani, nama pizza justru muncul pertama kali di Italia Selatan pada tahun 997 Masehi. Nama pizza diambil dari bahasa Italia kuno, yaitu pizzicare, yang berarti memetik. Kata memetik berasal dari proses memasak pizza dengan cara dipanggang di atas batu-batu dan diambil dengan cepat oleh pembuatnya. Oh iya, fams, pizza ternyata menjadi makanan populer keempat yang paling disukai di dunia setelah spaghetti loh. Pantes, saat ini banyak banget jenis pizza yang dibuat sesuai dengan ciri khas dan ketersediaan bahan di lokasi setempat. Meskipun sudah tercampur dengan berbagai bumbu, andalimannya masih terasa banget loh. Emang juara banget deh mericanya warga Batak ini. Fams, andaliman gak hanya bisa dipanen dari kebun andaliman aja. Ada juga tempat wisata yang sengaja menanam tanaman kebanggaan warga Batak ini. Ini dia Taman Eden 100 di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Buah dan daun andaliman ternyata punya aroma seperti jeruk. Gak heran kalau andaliman masuk ke dalam suku jeruk-jerukan. Nah, selain aromanya yang khas, andaliman memberikan sensasi getir di lidah. Bahkan kandungan hidroksi alfa sansolnya bisa membuat lidah seakan mati rasa tuh. Hihihi. Andaliman tumbuh subur di ketinggian 1000 sampai 1400 meter di atas permukaan laut, fams. Tapi nggak semua lahan yang tinggi bisa ditanam andaliman ya. Katanya hanya tanah Batak aja yang cocok ditanami andaliman. Oh iya, andaliman bisa dipanen secara hati-hati. Soalnya terdapat banyak duri tajam di sepanjang ranting yang bisa melukai, fams. Andaliman yang dipanen harus yang sudah tua dan ditandai dengan warna hijau tua. Andaliman yang masih muda, rasa dan aromanya nggak terlalu kuat dan nggak cocok dijadikan sebagai bumbu masakan, fams. Warga setempat biasa panen buah andaliman saat pagi hari. Soalnya kandungan air pada buahnya cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan siang hari. Dalam sehari, andaliman yang dihasilkan bisa mencapai 30-50 kg, fams. Banyak bener ya. Kerennya lagi, hasil panen andaliman ini bisa langsung dijual ke pasar dengan harga sekitar Rp120.000 per kilogram.
Fems, udah pernah dengar kolam renang buatan yang terbesar se-Asia Tenggara? Kolam yang memiliki luas sekitar 6,3 hektar dan panjang 800 meter ini terletak di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Karena luasnya ini bikin kolam renang nggak hanya digunakan untuk berenang saja, tapi ada beberapa permainan air di dalam kolam renang, seperti jetovator, paddleboard, kano, cable sky, dan lainnya. Fems, fakta ini membuktikan luas permukaannya setara dengan 50 kolam renang untuk ukuran Olimpiade loh. Bayangin aja, daya tampung airnya mencapai 115 juta kubik. Meskipun punya label kolam buatan, kolam renang ini diklaim ramah terhadap lingkungan. Terbukti dengan penggunaan produk kimia yang 100 kali lebih sedikit dibandingkan dengan kolam renang buatan lainnya. Sebagai gantinya digunakanlah teknologi Invivated Crystal Lagoons yang berguna menyaring air, Fems. Teknologi ini ramah terhadap lingkungan, hemat energi, dan lebih efisien. Gak heran kalau kolam renang ini punya air yang sangat jernih dan berwarna kebiruan, layaknya crystal water. Fems, karena kolam renang yang terlalu luas, ada kapal yang tersedia untuk mengantar berkeliling ke seluruh penjuru kolam renang. Hihihi, lumayan gempor juga ya kalau harus berenang dari ujung ke ujung sejauh 80 meter. Kalian pasti udah tahu kalau Indonesia punya label penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia setelah Cina. Malu banget kan? Karena itulah pemuda asal Jagakarsa, Jakarta Selatan ini menyulap tas-tas kece dari limbah plastik. Nggak semua limbah yang dipakai dari kantong plastik ya, tapi ada limbah spanduk juga, Fems. Contohnya spanduk bekas konser ini. Fems, spanduk yang udah nggak kepake ini bisa disulap jadi sling bag. Gak berbeda jauh dengan pembuatan baju pada umumnya. Proses pembuatannya harus dibuat pola dulu. Pola-pola ini bisa menentukan model tas dihasilkan loh. Gak cuma bagian spanduk yang bersih tanpa noda aja yang dipakai, Fems. Makanya antara satu tas dan yang lainnya gak bakal ada corak yang sama tuh. Fems, bahan yang dipakai untuk pembuatan spanduk adalah polyvinyl chloride atau disingkat PVC. Kelebihan jenis bahan ini adalah ketahanan terhadap air alias waterproof. Dijamin tahan terhadap api dan cuaca yang panas juga. Selain buatan Jerman, PVC yang biasa dipakai untuk spanduk konser di Indonesia berasal dari Cina, Fems. Kalau polanya sudah didapat, langsung dijahit deh. Permukaan luar spanduk dipasang dengan velcro alias kretekan. Hihihi, gunanya sebagai perekat saat tas ditutup. Sama seperti tas pada umumnya, pola spanduk bekas ini juga wajib dilapisi kain agar lebih tebal. Kain jenis T103 lah yang digunakan karena tergolong kuat dan gak gampang sobek. Nah, lapisan ini juga harus dibuat semirip mungkin dengan pola spanduk bekas. Pengolahan limbah seperti ini juga disebut dengan upcycle, Fems. Berbeda dengan recycle, limbah spanduk diolah dengan cara menghancurkan produk sehingga tidak terlihat lagi bentuk aslinya. Metode ini ternyata lagi naik daun digunakan oleh pelaku industri kreatif, Fems. Tujuannya jelas untuk mengurangi limbah dan mencegah pemborosan materi. Karena penggunaan spanduk sebagai bahan utamanya, jadi harus memakai jarum yang lebih tebal saat dijahit. Benang nilon dipilih karena relatif kuat dan tidak merusak struktur spanduk. Terakhir, pasang tali dan jadi deh. Meskipun berukuran kecil, sling bag fungsional banget untuk menyimpan sejumlah barang loh. 60% pembeli tas limbah ini merupakan warga negara asing yang sedang berkunjung ke toko. Seharusnya kita bangga dengan produk lokal yang lebih disukai oleh warga asing ya. Nggak hanya sling bag, ada tote bag yang bisa dipilih kok. Tas-tas kece ini termasuk unisex, alias bisa dipakai untuk cewek dan cowok. Untuk sebuah tas harganya bervariasi, Fems, mulai dari Rp250.000 hingga Rp800.000. Nggak cuma bikin penampilan jadi lebih kece, tas limbah ini ikut berpartisipasi mengurangi sampah lingkungan, Fems. Keren ya tayangan hari ini.
Besok kita masih hadir menemani pagi kalian kok. Kalau mau yang lebih seru lagi, tonton Ragam Indonesia tiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi ya fams. Karena Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa fams.